Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang kuis PPKN bab 2, norma yang judul babnya adalah norma dan keadilan. Nah, pertama-tama mari kita lihat ada berapa respon kalian ya. Di sini ada 26 respon. Mari kita bahas satu persatu dari masing-masing soal. Di sini yang merespon dari jumlah siswa 38, di sini yang merespon ada 26 siswa. Jadi kita bahas dulu yang pertama, itu untuk materi. Jelaskan pengertian norma yang kalian ketahui. Nah, kalau kita berbicara masalah norma, norma itu merupakan suatu peraturan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, entah itu baik yang peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Dan norma tersebut merupakan suatu yang berisi perintah, larangan, dan sanksi bagi orang-orang yang bagi semua orang. Nah, kalau misalnya ada orang yang melanggar norma, maka dia akan dikenai sanksi sesuai dengan norma yang dilanggarnya. Kemudian, kalau kita berbicara masalah norma, suatu negara itu kan harus memiliki yang namanya aturan. Jika dalam suatu negara tidak ada aturan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Kemudian di soal yang nomor 2, di sini kalian ditanyakan tentang macam-macam norma yang kalian ketahui. Nah, secara umum itu hanya ada 4 norma. Kalau dilihat jawaban kalian, di sini ada yang menjawab 2, ada yang 4, kemudian juga ada yang menjawab 3. Nah, jawaban yang benar itu adalah norma ada 4. Yang pertama itu adalah norma agama, yang kedua adalah norma kesusilaan, yang ketiga itu adalah norma kesopanan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Nah, mari kita jelaskan masing-masing norma yang ada. Nah, mari kita mulai dari norma agama. Norma agama itu merupakan suatu peraturan yang datang dari wahyu Tuhan. Nah, datang dari wahyu Tuhan itu bersifat anjuran. Nah, bagi orang-orang yang melanggar norma agama, maka dia akan dikenai sanksi. Sanksinya itu berupa dosa. Dosa itu hanya bisa diketahui seseorang itu memiliki dosa seberapa itu hanya oleh Tuhan, karena itu bersumber dari Tuhan. Manusia itu hanya bisa menjudge seseorang bahwa seseorang itu berdosa. Gitu. Kita hanya bisa melihat kesalahan orang lain tanpa melihat salahnya diri kita sendiri. Nah, contoh pelanggaran terhadap norma agama itu berupa kalian mengganggu temannya pada saat beribadah, kalian pura-pura sudah beribadah, atau kalian pura-pura sudah bersembahyang padahal kalian belum sembahyang, itu juga merupakan pelanggaran terhadap norma agama. Dan yang sering terjadi adalah kalian pada saat mengganggu temannya pada saat berpuasa. Kalian tiba makan depannya, pura-pura tidak sengaja, padahal kalian sengaja makan depan teman kalian. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan di sini adalah norma yang datang dari hati nurani kita, dari hati nurani manusia. Jadi setiap orang itu harusnya memiliki hati nurani, akan tetapi kalian tahu psikopat. Nah, psikopat tersebut tidak memiliki hati. Kenapa? Karena psikopat itu semakin bahagia hidupnya jika melihat orang-orang yang disakitinya. Akan lebih bahagia jika melihat misalnya dia membunuhnya pelan-pelan, melihat orang yang dibunuhnya itu kesakitan. Itu sisi bahagianya psikopat. Makanya psikopat tersebut tidak memiliki yang namanya hati nurani. Jadi dia tidak akan bisa merasakan sanksi dari norma kesusilaan. Nah, sanksi dari norma kesusilaan itu adalah berupa penyesalan dalam diri seseorang. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu merupakan peraturan yang timbul dalam pergaulan kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh pelanggaran terhadap norma kesopanan itu seperti kalian meludah sembarangan. Terus itu juga kalian makan di atas meja. Kemudian setelah selesai makan, piringnya kalian lempar, nggak kalian cuci.
Kemudian tidak memberi salam kepada orang yang lebih tua, atau kalian menggunakan bahasa yang santai kepada orang yang lebih tua, itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan. Kemudian, apa sanksi bagi orang-orang yang melanggar norma kesopanan? Nah, sanksi bagi orang-orang yang melanggar norma kesopanan itu adalah dia akan dikenai sanksi seperti, misalnya ada si A. Si A makan dengan kalian. Pada saat kalian makan dengan si A di kantin, si A ini dia dia lebih jorok. Maksudnya pada saat makan dia sambil berbicara dan akhirnya nasi yang dalam mulutnya dia itu menyembur keluar. Akhirnya apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah teman-teman akan mengucilkan si A pada saat makan. Karena kenapa? Teman-temannya tahu karena dia pada saat makan jorok dan tidak sopan. Akhirnya, pada saat makan tidak ada yang akan mengajak si A. Kalau perilakunya dia masih seperti itu. Berbeda halnya jika perilaku si A sudah berubah, maka dia akan kembali diajak oleh temannya. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah sanksi bagi orang-orang yang melanggar norma kesopanan, itu adalah berupa sanksi sosial, entah itu dikucilkan, itu kalian digosipin sama teman itu. Jadi merupakan banyak sanksi sosial. Nah, kadang-kadang gosip itu juga ada yang gosip yang benar adanya atau gosip yang tidak benar adanya. Yang terakhir ini kita membahas tentang norma yang terakhir adalah norma hukum. Kalau di norma agama itu kita dengan Tuhan, di norma kesusilaan kita dengan diri kita sendiri, di norma kesopanan itu kita dengan masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Nah, kalau yang untuk norma hukum itu antara kita dengan pemerintahan. Jadi norma hukum ini merupakan norma yang paling tegas dan memaksa yang ada dalam suatu negara. Karena kenapa? Kalau misalnya ada orang-orang yang melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, maka dia akan dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan tindak kejahatan yang dia lakukan. Makanya terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti itu. Kalau misalnya orang-orang yang melanggar hukum itu akan dikenai sanksi. Kenapa? Karena agar tidak terulang kembali, tidak ada orang-orang lain yang melakukan tindak kejahatan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan pertama. Nah, pertanyaan yang terakhir di sini adalah, menurut kalian apa tujuan dari adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, untuk tujuan dari adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah di sini ada yang menjawab untuk menjamin terciptanya ketertiban, tujuan dari norma untuk menjamin keteraturan agar masyarakat tentram. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan dari jawaban kalian. Sebenarnya tujuan dari adanya norma itu untuk mengatur kehidupan kita dalam masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Mulai dari antara kita dengan Tuhan, kita dengan diri sendiri, kita dengan lingkungan, dan kita dengan pemerintahan. Jadi agar tercipta kehidupan aman, tentram, dan sejahtera. Jika tidak ada norma, maka kekacauan yang akan terjadi. Seperti di hutan, yang diterapkan adalah hukum rimba. Jadi siapa yang kuat, dia yang akan berkuasa. Dia yang akan bisa memimpin suatu wilayah. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, diadakanlah norma. Nah, kemudian kalau norma ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita dan mengatur dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh, jadi patuhilah norma yang ada, jangan sampai melanggar norma-norma yang ada dalam lingkungan masyarakat. Setiap norma itu memiliki sanksinya masing-masing dan setiap wilayah memiliki peraturannya masing-masing. Nah, sekian untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Hari ini Ibu akhiri. Terima kasih untuk hari ini.